Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di podcast Pot kita, kreatif, inovatif, inovatif, terampil, terampil, dan dan aktif. aktif. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin berbincang, mau ngomongin suatu model pembelajaran yang lagi happening nih. Model pembelajaran ini sering digunakan dan paling cocok untuk anak-anak kelas SD. Nah, sebelum kita memasuki topik yang sangat menarik ini, kita bisa perkenalan dulu. Nah, silakan perkenalan dulu, Kak. Oh iya, BTW, Kakak satu ini adalah salah satu penulis di aplikasi Noveltune loh. Bisa spill-spill judul karyanya, Kak, biar teman-teman bisa tahu dan baca karya Kakak. Oke, terima kasih. Nia, perkenalkan, saya Royhan Muhammad Purwanto, dan saya menulis di Noveltune itu karya fantasi, judulnya Another One. Jadi kalau teman-teman ingin baca, silakan download aplikasinya. Dan di samping saya bisa perkenal diri, Kak. Oh iya, terima kasih Kak Roy. Perkenalkan, nama saya Mas Nia Nurlitasari, biasanya dipanggil Nia. Tapi jangan dipanggil Mas ya, soalnya tuh teman-teman banyak banget yang manggil Mas. Tapi yang nengok itu bukan saya, tapi Mas-mas di sebelah saya. Seperti itu. Nah, kita di sini juga kedatangan narasumber yang luar biasa kerennya, yaitu Bapak Hermawan. Bapak Herman ini dari SDN Wates Winangun 1 ya, teman-teman, dari Lamongan. Bisa perkenalan dulu diri dulu, Pak, untuk teman-teman. Oke. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Siang, Pak. Perkenalkan, ya. Nama saya Hermawan, cukup pendek sekali. Kalau panjangnya ya Hermawan gitu. Alhamdulillah selama ini saya sudah hampir 17 tahun mengajar di SDN 1 Wates Winangun, yaitu tepatnya di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah di SD kami, ya alhamdulillah saya sebagai promotor di kedepannya lah untuk lembaga ini. Mudah-mudahan dengan adanya undangan dari Mas Royhan, ini juga termasuk putra daerah dari Desa Wates Winangun, luar biasa sudah bisa mengundang saya secara pribadi. Insya Allah nanti bisa saya fasilitasi apa yang menjadi tugas dari teman-teman semuanya. Insya Allah bisa lancar ke depannya dan sukses. Mungkin itu Amin. kenalan dari saya. Terima kasih Bapak untuk perkenalannya. Iya. Dan sebelum kita memasuki acara inti, nah kita mau spill-spill apa sih model pembelajaran yang sering digunakan dan paling cocok untuk anak-anak SD. Yakni model pembelajaran terpadu nested. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud model pembelajaran terpadu nested? Atau berbentuk sarang atau kumpulan yang biasa disebut nested? Jadi ini adalah metode pendekatan yang mencoba menggabungkan berbagai konsep dan mata pelajaran dalam satu rangkai kerja dan mata pelajaran dalam satu kerangka kerja pembelajaran yang kompleks. Istilah nested dalam konteks ini mengacu pada bahwa elemen-elemen pembelajaran bersarang satu sama lain, menciptakan konsep dan integrasi yang mendalam antara berbagai konsep dan disiplin ilmu. Nah, apa sih Kak contoh model pembelajaran nested itu pada mata pelajaran matematika? Nah, untuk mata pelajaran contohnya pada mata pelajaran matematika, mulai dari tingkat dasar, yaitu pada kelas 1 dan 2 memahami konsep angka dan operasi matematika seperti penambahan dan pengurangan. Kemudian ke tingkat yang lebih tinggi, menengah, menerapkan operasi dasar untuk memahami konsep seperti perkalian dan pembagian. Kemudian dilanjut sampai tingkat tinggi menggunakan pemahaman rumus luas dan datar volume bangunan.
Nah, itulah sedikit gambaran tentang model pembelajaran terpadu nested dari mata pelajaran matematika di SD. Bagi teman-teman yang baru mendengar istilah metode pembelajaran nested ini, nanti kita bisa ulas lebih dalam dengan narasumber kita yang luar biasa. Selamat siang, Pak. Selamat Baik. siang. Nah, kami Alhamdulillah ya. di sini ada beberapa pertanyaan ini yang masih membingungkan bagi kami dan teman-teman. Seperti yang telah Iya. dijelaskan oleh Kak Roy, yakni contoh pada mata pelajaran matematika di kelas 1 dan 2 yang diajarkan penjumlahan dan pengurangan, kemudian dilanjut di kelas 3 dan 4, ditingkatkan menjadi perkalian dan pembagian. Apakah di sekolah yang telah Bapak ajar, yaitu SDN Wates Winangun 1, telah menerapkan model pembelajaran terpadu nested? Ya, insya Allah dalam pembelajaran terpadu nested tersebut secara otomatis di setiap lembaga saya yakin kalau memang kita sebagai abdi negara, seorang guru pemberi ilmu, insya Allah sudah bisa memahami lah metode-metode apa yang bisa disampaikan kepada siswa sehingga pembelajaran yang diterima oleh siswa itu bisa diterima dengan senang hati, ya. Otomatis ilmunya bisa terserap sepenuhnya. Nah, secara otomatis di SD saya, di SDN 1 Wates Winangun, karena sesuai dengan pengertian pembelajaran terpadu tipe nested tersebut, itu kan pembelajaran yang memadukan antara 3 aspek, yaitu aspek perkembangan anak melalui pertama kognitif, okay, yaitu pembelajaran yang kedua yaitu efektif, melibatkan sebuah perasaan, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, ketiga aspek tersebut itu memang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pengajar untuk memberikan sebuah ilmu kepada anak. Dari pembelajaran tersebut pasti akan diterima oleh siswa untuk bisa diserap karena dari ketiga aspek tersebut akan menjadikan pembelajaran yang sangat menyenangkan di dalam hati siswa. Nah, secara otomatis di SD 1 Wates Winangun, alhamdulillah sudah kami jalankan untuk metode pembelajaran nested tersebut. Mungkin bisa kasih contoh. Boleh Bapak Boleh, Bapak. contohnya? Ya, secara otomatis apa yang disampaikan Kak Roy sama Kak siapa tadi? Kak Nia ya? Iya, Kak. Iya, Pak. Ya kan ya tadi. Nah, seperti pembelajaran di kelas 1 yang masuk ke metode pembelajaran nested yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk kelas rendah sebelum masuk ke kurikulum KTSP atau kurikulum 2013 yang sekarang kurikulum Merdeka tersebut, pasti semuanya itu satu keterpaduan karena sistem pembelajaran di tingkat kelas rendah itu kan sistemnya tematik. Secara otomatis satu dengan yang lain itu saling keterpaduan. Maka seperti apa yang disampaikan Kak Roy sama Kak Nia tadi untuk pembelajaran penjumlahan dan pengurangan itu memang sudah berkolaborasi. Salah satunya seperti ini. Untuk penjumlahan, nanti anak-anak di kelas 1 itu ya sebelum masuk ke penjumlahan kan anak-anak mengenal tentang angka. Angka tersebut itu biasanya menyebutkan dengan melalui yaitu sebuah suara. Nah, suara tersebut didengarkan dan anak-anak nanti bisa menulis. Ya, menulis akhirnya anak-anak bisa menulis dengan huruf-huruf tersebut. Huruf tersebut digabungkan dan bisa dibaca. Nah, inilah yang dimaksud salah satu pembelajaran keterpaduan yang dimaksud pembelajaran terpadu nested tersebut. Karena tidak hanya satu yang dimiliki, yang diterima antara psikomotorik, ya efektif, ya emosi tadi, terus tentang kognitif, pengetahuan. Karena kesemuanya harus satu keterpaduan. Nah, dari penjumlahan tadi, anak-anak bisa mengenal yaitu dengan cara membaca. Nanti misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, angka 1 secara pengetahuan dia menulisnya angka 1 bagaimana, menyebutkan dengan suara, dengan menulis huruf. Nah, inilah yang dimaksud mungkin dari kelas rendah. Untuk yang kelas tinggi juga sama, kelas 3, 4. Nah, insya Allah juga sudah masuk ke dalam kurikulum juga, bahwasanya untuk pembelajaran perkalian dan penjumlahan itu juga pasti akan melibatkan materi dasar tentang penjumlahan dan pengurangan. Karena apa?
menuju ke perkalian dan pembagian, anak-anak itu pasti akan melibatkan yaitu penjumlahan dan pengurangan. Seperti salah satu contohnya, sebelum kita masuk ke pemikiran yang lebih tinggi, anak-anak itu kita antarkan yaitu tentang penjumlahan berulang, perkalian identik dengan penjumlahan berulang. Sekali lagi, terus untuk pembagian itu identik dengan pengurangan berulang. Inilah alhamdulillah untuk SD kami juga sudah seperti itu pembelajarannya. Mungkin dari penjelasan kami mungkin ada yang perlu perjelas lagi untuk kakak-kakak, monggo. Baik, Bapak, terima kasih sudah Iya. menjelaskan. Itu sudah cukup jelas. Kami Iya. ingin menanyakan lagi soal di sekolahan Bapak, yaitu SDN 1 Wates Binangun. Mata Iya. pelajaran apa saja yang menggunakan model ini selain matematika, Bapak? Oh ya, selain matematika sekali lagi untuk pembelajaran pasti secara otomatis kelas rendah untuk sekarang, apalagi sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwasanya di Kabupaten Lamongan dan sudah masuk ke SD dan lembaga saya di SDN 1 Watesinangun yang masuk ke kurikulum Merdeka, yaitu sudah kelas 1, 2, terus kelas 4 dan kelas 5. Nah, seperti itu. Nah, otomatis dari model pembelajaran itu sudah masuk ke dalam pembelajaran terpadu tipe nested tersebut. Karena apa? Nah, karena dari situlah pembelajaran dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain itu harus saling keterpaduan yang bisa kita sebut, yaitu mungkin tadi bisa disebutkan Kak Nia, yaitu jaring laba-laba tersebut atau webbing gitu. Nah, itu. Ya, jadi seperti IPA. Sekarang keterpaduan dengan IPS. Nah, makanya pembelajarannya sekarang dikatakan IPAS karena dalam satu mata pelajaran tersebut akan terpadu antara dua pembelajaran, antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu. Okay. Baik, Bapak, terima kasih atas Iya. penjelasannya. Iya. Menurut Bapak, pada pelaksanaan model pembelajaran ini, apakah bisa membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran, Pak? Secara otomatis bisa, karena sesuai dengan kelebihan metode yang diambil kakak-kakak ini pembelajaran tipe nested tersebut. Salah satu tujuan dari kelebihan pembelajaran tipe nested tersebut adalah guru itu bisa memadukan beberapa keterampilan secara sekaligus dari setiap pembelajaran. Dan yang paling pokok adalah satu, kemampuan siswa itu akan lebih diperkaya. Kenapa? Karena anak itu bisa berpikir secara kritis. Ya, berpikir secara kreatif. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan pembelajaran tipe nested tersebut. Ya, untuk di lembaga kami, alhamdulillah, anak-anak jadi tanpa disuruh, tanpa dengan adanya perintah apapun, anak-anak sudah bisa berpikir secara kritis. Ada suatu permasalahan, langsung bisa menemukan sebuah solusi. Nah, itu. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi, Iya. gitu ya teman-teman, untuk pembelajaran model nested ini di sekolah Bapak Hermawan, yaitu SDN Wates Binangun 1. Ya, kalau teman-teman ingin bertanya, silakan raise hand supaya bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Nah, pada Iya. sesi ini kita hanya membuka 2 pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas raise hand-nya. Baik, pada kesempatan pertama yakni Kak Ratri. Silahkan Kak Ratri untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya sudah terdengar? Alhamdulillah sudah. Sudah. Baik, terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya perihal bagaimana sekolah mengukur keberhasilan model pembelajaran terpadu nested. Apakah ada semacam tes atau indikator tertentu yang digunakan untuk menilai pemahaman pada siswa di setiap tingkatan kelas? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali. Iya, setiap pembelajaran secara otomatis guru itu pasti akan bisa menilai sebuah anak itu berhasil apa tidakkah.
pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru itu memang harus ada yang namanya penilaian. Nah, untuk penilaian tersebut pasti karena ini sudah kewajiban seorang guru. Guru sebelum melaksanakan sebuah pembelajaran kan harus tahu anak ini belajarnya nanti bisa tercapai apa enggak. Maka perlu adanya satu pembuatan yaitu tentang CP, capaian pembelajaran. Yang kedua, TP, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, alokasi tujuan pembelajaran. Yang terakhir, modul ajar. Nah, modul ajar inilah yang nanti akan diberikan kepada siswa. Apakah anak ini nanti mampu menerima apa enggak modul ajar yang dibuat oleh seorang guru tersebut. Dan yang paling akhir, cara untuk menilai anak itu berhasil apa enggak tetap salah satunya adalah melalui yaitu tes analisis. Analisis itu ya melalui satu bisa kita laksanakan penilaian melalui soal-soal yang pertama mungkin secara kita sebut sumatif, formatif dan mungkin secara langsung tanya jawab. Nah, dan yang paling utamanya setelah kita menilai anak secara otomatis anak di tiap tingkatan itu pasti berbeda-beda. Nah, pemikirannya juga berbeda-beda, maka perlunya adanya yang namanya pengayaan, ya seperti itu. Sehingga anak nanti yang kriteria tergolong sudah mampu, kita kasih referensi yang lebih tinggi. Anak yang kurang mampu, kita ulas kembali pembelajaran yang apa yang belum bisa diterima, seperti itu. Pasti tetap ada yang namanya tes penilaian secara kemampuan yang tadi bisa kita mulai dari sumatif, formatif, dan tes tanya jawab juga bisa seperti itu. Mungkin itu cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih, Bagaimana Kak Kak. Ratri? Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih, Pak Hermawan. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni Kak Anissa Fatma. Silakan Kak Anissa Fatma untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya lanjut untuk pertanyaannya ya untuk Mas Roy. Baik, langsung aja ke Bapak Hermawan. Oh iya, siap. Iya. Terima kasih sebelumnya waktunya Bapak. Iya. Saya Anissa Fatmanuzula dari temannya Mas Roy. Iya. Bapak, adakah bahan ajar tertentu yang digunakan untuk membantu menyampaikan model pembelajaran nested? Seperti buku atau PPT yang dibuat oleh guru sendiri. Seperti itu, Bapak. Oh iya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Iya, sekali lagi seorang guru selain perangkat pembelajaran tadi yang saya sebutkan membuat sebuah CP, capaian pembelajaran mulai dari silabus, kurikulum dan dikembangkan menjadi TP, ATP sama modul ajar atau yang dulunya itu disebut RPP itu. Secara otomatis guru itu tidak serta-merta bisa memberikan sebuah ilmu tanpa ada bahan pendukungnya. Ya secara otomatis yang tadi disampaikan pertanyaan Kak Anissa luar biasa. Ya guru pasti mempunyai bahan ajar yang lain. Ya, salah satu di SD kami sudah kita jalankan yaitu buku penunjang yang dikembangkan oleh Dewan Guru masing-masing, yaitu melalui pembuatan sebuah kisi-kisi soal, yang kedua melalui LKS lembar kerja siswa, yang ketiga yaitu buku penunjang yang biasanya juga disuplai dari dinas juga itu buku penunjang, buku untuk tambahan-tambahan referensi bagi anak-anak seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih Iya. atas jawabannya. Bagaimana Kak Anissa? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kakak? Terima kasih, Bapak, jawabannya. Iya, sama-sama. Iya. Baik, selanjutnya yaitu ingin menanyakan tentang kegiatan dengan murid-murid di sekolahan Bapak untuk pengajar para murid. Kan ini
semua teman-teman saya itu calon para guru mendidik di SD. Jadi Ya, kami ingin alhamdulillah mendengar ya. cerita Bapak di sekolah Bapak itu gimana sih guru SD itu berinteraksi dengan para siswanya gitu Pak. Terima kasih. Oh gitu. Ya, alhamdulillah ya, saya doakan untuk saya sebut adik-adik semuanya ya. Untuk adik-adik semuanya dengan menempuh perkuliahan yang luar biasa ini, ya saya memberikan sebuah motivasi satu, ya, mari kita komitmen bahwasanya tidak hanya cukup kita mencari ilmu di dalam perkuliahan. Jadi perkembangan kehidupan di bermasyarakat itu juga penting. Secara otomatis panjenengan sedanten benjing niki tetap dados sebuah abdi negara, di masyarakat juga akan pasti menjadi sebuah panutan, suri tauladan. Karena seorang guru itu harus menjadi seorang suri tauladan yang terbaik bagi semuanya, tidak hanya kepada siswa-siswanya. Nah, ini saya secara pribadi sebelum saya melangkah menjadi seorang guru itu memang satu, kita tetap harus yakin, doa kepada Allah bahwasanya guru itu merupakan sebuah fundamental, akan menjadikan sebuah generasi penerus yang berkarakter, beriman. Nah ini pastinya. Jadi saya mohon untuk adik-adik semuanya juga seperti itu. Dan cara berinteraksi kepada anak-anak di masyarakat juga seperti itu. Kita itu namanya hidup bermasyarakat juga seperti itu. Harus loyal, ya, harus berwibawa, utamanya sopan santun itu pasti harus kita jaga, karena kita merupakan sebuah contoh yang akan menjadikan sebuah perkembangan ilmu kepada siswa didik kita. Nah, cara saya untuk berinteraksi kepada siswa secara otomatis ya seperti itu, kita seorang pamong, seorang pamong, ya, ngemong siswa. Nah, tadi makanya pembelajaran terpadu tipe nested ini sangat luar biasa, karena satu, kita akan menjadikan perkembangan sebuah anak itu dari 3 aspek tadi: kognitif, pengetahuan, efektif yang melibatkan perasaan, emosi, dan yang terakhir psikomotorik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan fisik atau keterampilan siswa. Nah, bagaimana kita itu bisa tahu karakter seorang anak itu mau kita buat bagaimana, anak itu mau kita antar bagaimana, kita harus bisa memahami salah satu dari beberapa karakter anak itu. Karena setiap anak berbeda-beda cara kita memberikan sebuah pelayanan kepada anak-anak tersebut. Maka perlu diperhatikan untuk adik-adik semuanya, besok menjadi seorang guru, ya sekarang calon guru, besok menjadi seorang guru harus pinter-pinter, yaitu memahami karakter anak tersebut. Tidak sama si A sama si B, cara pendekatan kita kepada anak itu pasti berbeda-beda. Jadi harus dipahami sepenuhnya. Ya, makanya kita menjadi seorang pamong, seorang pengemong, ya harus luar biasa, harus berpikir yang sangat tinggi sekali dan sabar utamanya. Sabar. Itu mungkin ada kurang jelasnya dari jawaban saya, kok dipun tanyakan lagi Mas Roy. Betul Bapak. Terima kasih Pak. Oh ya. Ini jadi Nggih. pesan untuk kita semua yang calon guru, pesan dari Pak Hermawan tadi. Terima Iya. kasih ya Pak untuk Ya seperti itu. Iya. kehadirannya dalam acara kami ini. Iya. Dan Karena gini Mas Roy, dari maaf ya, ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran perkuliahan secara otomatis akan berbeda sekali saat kita terjun di lapangan menghadapi siswa, menghadapi anak-anak. Ya, jadi ilmu yang kita terapkan dalam pembelajaran materi dari dosen-dosen kita itu pasti berbeda sekali karena pada waktu saat kita terjun di lapangan. Maka ini ya harus menjadi acuan lah. Nah, dia perlu diingat-ingat pesan saya seperti itu. Saya yakin panjenengan semuanya pasti bisa. Panjenengan semuanya sekarang mempunyai perkembangan pemikiran yang sangat terampil, kreatif, pasti akan melebihi Bapak Ibu guru yang sekarang menjabat. Pasti kedepannya jenengan-jenengan ini akan menjadi generasi guru penerus yang luar biasa. Itu.
Amin Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, Dan iya, teman-teman ini sudah waktunya untuk Berakhir acara podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Hermawan atas kehadirannya pada podcast kita. iya, Dan terima kasih sama-sama. kepada teman-teman telah hadir dan menyemarakkan dan memeriahkan podcast hari ini. Baik, sekian dari kami. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Iya. Bisa. Oke, 1, 2, 3. Satu, Oke, lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Satu lagi teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Ya, ya saya mohon izin sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa diterima dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf mungkin apabila ada penjelasan dari saya yang kurang, inilah kemampuan saya. Ya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf. Sudah sangat luar biasa, Pak, informasi yang telah disampaikan. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Cukup dari saya ya. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat Nia dan Roy, tugasnya selesai 1.